Fatin Mariantari, ada Saila Nurul Izati, ada Tika Wulandari. Di sini juga ada logo kita, Laspina for Disable. Latar belakang, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan terhambat untuk berinteraksi dengan lingkungan. Menurut perhitungan WHO, sekitar 10% penduduk Indonesia atau 24 jiwa adalah penyandang disabilitas, dan sekitar 15% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas. Salah satu penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang artinya, penyandang disabilitas itu memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, maupun peserta didik. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat layanan pendidikan berbasis mobile untuk penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Yang kedua, apa saja fitur yang tersedia dari sistem tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang dapat menggunakan layanan pendidikan berbasis mobile ini. Tujuan, Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Berbasis Mobile atau Laspina for Disable bertujuan untuk penyandang disabilitas dan non-disabilitas bisa mendapatkan informasi serta memberikan edukasi berupa materi dan bahan pelajaran untuk dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, serta melakukan kegiatan sosial berupa donasi bagi sesama yang membutuhkan. Luaran penelitian pertama ada W.A. Mulyani, Jukomika, yaitu Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika tahun 2019, yaitu jurnal.ikv.or.id, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penyandang Disabilitas Berbasis Web. Yang kedua ada N. Huda, Jurnal Sisfokom tahun 2019, yaitu jurnal@maluhur.ac.id, yang berjudul Aplikasi Bahasa Isyarat Pengenalan Huruf Hijaiyah bagi Penyandang Disabilitas. Yang ketiga ada A. Soleh, Palestren Jurnal Studi Gender tahun 2016, yaitu jurnal.ayankudus.ac.id, yang berjudul Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Landasan teori. Menurut KBBI, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability, yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut resolusi PBB nomor 61 atau 106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Manfaat. Program penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain ialah 1. Memberikan kesempatan bagi kaum difabel untuk mendapatkan bimbingan belajar melalui aplikasi ini. 2. Memberikan layanan belajar bahasa isyarat untuk masyarakat umum agar dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. 3. Penyandang disabilitas dan non-disabilitas bisa mendapatkan informasi tentang berdonasi. Yang dilakukan di tahap perencanaan dalam pembuatan aplikasi Laspina for Disable adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi berkaitan dengan kasus yang ingin dipecahkan.
terutama data-data yang berkaitan dengan edukasi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Tahap desain dan sistem aplikasi. Di tahap desain dan sistem aplikasi itu ada desain proses sistem, desain database, desain user interface. Biaya kegiatan, total biaya pelaksanaan program, pengeluaran bahan habis pakai, biaya 600.000, peralatan penunjang biaya 4.500.000, kebutuhan pendukung 500.000, transportasi 100.000, total biaya 5.700.000. Pengeluaran bahan habis pakai, pulsa internet biaya 600.000, subtotal 600.000. Pengeluaran peralatan penunjang, laptop biaya 3 juta, handphone Android 1 juta, modem 500.000, total 4.500.000. Pengeluaran lain-lain, kebutuhan pendukung, laporan dan lain-lain biaya 500.000, subtotal 500.000. Pengeluaran transportasi pelaksanaan kegiatan biaya 100.000, subtotal 100.000. Jadwal kegiatan. Nomor 1, jenis kegiatan pengumpulan data. Waktu pelaksanaan bulan ke-1. Nomor 2, jenis kegiatan analisa data. Waktu pelaksanaan di bulan ke-1. Nomor 3, jenis kegiatan perencanaan aplikasi. Waktu pelaksanaan di bulan ke-2 dan di bulan ke-3. Nomor ke-4, jenis kegiatan pembuatan kode program. Waktu pelaksanaan di bulan ke-3, ke-4, dan ke-5. Nomor 5, jenis kegiatan pengujian aplikasi. Waktu pelaksanaan di bulan ke-5. Nomor 6, jenis kegiatan pembuatan laporan akhir. Waktu pelaksanaan di bulan ke-6. Selanjutnya, perancangan prototipe yang pertama adalah sign up. Sebelum memasuki sebuah aplikasi, kita harus sign up terlebih dahulu untuk mengisi formulir yang sudah tertera seperti di gambar. Selanjutnya, menu belajar. Setelah melakukan sign up, akan keluar halaman utama dari sebuah aplikasi Laspina, yaitu menu belajar. Menu belajar ini untuk belajar bahasa isyarat. Selanjutnya, menu artikel. Menu artikel ini menampilkan berupa informasi-informasi seputar disabilitas. Artikel yang disediakan merupakan berbagai macam informasi yang didapatkan dari sumbernya langsung. Selanjutnya, menu donasi. Selain ada artikel, user bisa berdonasi atau melakukan donasi yang telah kami sediakan. Selanjutnya adalah poster dari Laspina for Disable. Di sini ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.